Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, baik, dalam kesempatan ini kita mencoba bersama-sama untuk mengikuti latihan asesmen kompetensi kepala madrasah bagian 2. Ada 5 materi. Yang pertama kepemimpinan madrasah, yang kedua kepemimpinan pembelajaran, yang ketiga manajerial, supervisi, dan selanjutnya kewirausahaan. Soal yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, tetapi tidak secara otomatis mereka dapat diterima di suatu lembaga pendidikan. Madrasah adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang memiliki keterbatasan dalam PPDB. Pernyataan berikut yang tidak merupakan hal yang harus dipertimbangkan oleh sekolah atau madrasah dalam PPDB adalah: A. Jumlah peserta didik tinggal di kelas 2, kriteria peserta didik yang dapat diterima di kelas 1, daya tampung kelas baru, anggaran, sarana, dan tenaga pendidikan yang tersedia. Jawabannya adalah A. Jadi A itu tidak merupakan hal yang harus dipertimbangkan karena jumlah peserta didik tinggal kelas di kelas 2. Harusnya jumlah peserta didik tinggal kelas di kelas 1, bukan di kelas 2. Soal nomor 2, kepala madrasah harus memiliki kompetensi kewirausahaan. Dimaksudkan agar kepala madrasah mampu dalam hal-hal berikut, kecuali menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah, memiliki usaha produksi yang mampu menghidupi madrasah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin madrasah. Maka jawabannya adalah B. Memiliki usaha produksi yang mampu menghidupi madrasah. Jadi tidak mesti harus memiliki usaha produksi. Soal nomor 3, kewirausahaan yang dimaksud dalam dimensi kompetensi kepala madrasah adalah: A. Jiwa, nilai, dan semangat kewirausahaan yang berintegritas. B. Proses kewirausahaan. C. Semangat kolaborasi, kemitraan, dan penciptaan iklim kondusif. D. Keinginan untuk maju bersama sebagai organisasi pembelajar. Jawabannya, yang dimaksud dengan dimensi kompetensi kepala madrasah terkait kewirausahaan adalah jiwa, nilai-nilai, dan semangat kewirausahaan. A. Soal nomor 4, langkah awal dalam memperbaiki sistem administrasi madrasah adalah menyusun strategi tindakan analisis, mengkaji kelebihan dan kelemahan administrasi madrasah sedang berjalan, melakukan tindakan perbaikan, menyusun sistem administrasi madrasah yang handal. Jawabannya adalah B. Mengkaji kelebihan dan kelemahan administrasi madrasah yang sedang berjalan. Jadi itu yang pertama harus dilakukan. Dikaji dulu kelebihan dan kelemahannya, baru mengambil tindakan. Soal nomor 5, di madrasah X setiap menjelang kenaikan kelas sering terjadi permasalahan dalam pengolahan nilai. Meskipun tanggal pembagian rapor semakin dekat, masih ada guru mata pelajaran yang belum menyerahkan nilai akhir peserta didik kepada wali kelas. Karena keterbatasan waktu, ada beberapa guru yang akhirnya asal-asalan membuat nilai karena nilai tidak tercatat dengan tertib pada daftar nilai. Kasus di atas menunjukkan bahwa salah satu pelaksanaan administrasi sekolah atau administrasi madrasah belum baik, yaitu administrasi kesiswaan, humas, sarpras, pendidik dan tenaga pendidikan, kurikulum. Tentu jawabannya adalah di administrasi kurikulum. 6. Aspek-aspek yang menjadi dasar dalam memetakan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu kompetensi, kualifikasi akademik, integritas, kinerja, kualifikasi akademik, profesionalitas, integritas, kualifikasi akademik, dan penilaian kinerja, integritas, kualifikasi akademik, dan skill. Jawabannya adalah A. Kompetensi, kualifikasi akademik, dan integritas. Itu yang menjadi dasar dalam memetakan pendidik dan tenaga kependidikan.
Soal nomor 7, peran kepala madrasah sebagai pemimpin dalam satu madrasah sangat besar, khususnya dalam bidang informasi. Untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki banyak keahlian. Ada 2 keahlian mendasar yang harus dikuasai oleh pemimpin, yaitu keahlian komunikasi dan keahlian pemecahan masalah, B. keahlian teknologi dan keahlian pemecahan masalah, C. keahlian gadget, piranti dan keahlian pemecahan masalah, D. keahlian informasi dan keahlian pemecahan masalah. Jawabannya adalah A. keahlian komunikasi dan keahlian pemecahan masalah. Jadi kalau kepala madrasahnya itu adalah perlu ahli komunikasi dan perlu ahli pemecahan masalah. Soal 8, berdasarkan indikator kinerja yang telah dilakukan penilaian diperoleh jumlah pernyataan ya sebanyak 30 dari jumlah indikator sebanyak 40. Berapakah nilai yang diperoleh guru tersebut jika pengukuran penilaian kinerja dihitung dengan rumus nilai PKG dibagi dengan nilai tertinggi dikali 100? Berarti 30/40 dikali 100 sama dengan 75. Jawabannya adalah B. Soal nomor 9, prinsip yang harus dipegang kepala madrasah dalam melaksanakan penilaian kinerja tenaga pendidikan adalah kecuali, objektif, rahasia, valid, general atau general. Jawabannya kecuali di general. Objektif, tidak memihak, tidak subjektif, rahasia, tidak dibuka-buka kepada yang lain, valid, soal pasti, penilaian pasti. Jadi yang tidak sesuai adalah di general. Soal 10, seorang guru menyusun indikator siswa dapat memahami perkalian bilangan bulat. Hal pokok yang perlu disampaikan untuk membimbing guru tersebut dalam menyusun indikator adalah jawabannya B, harus menggunakan kata kerja operasional, karena di sini guru menyusun indikator siswa dapat memahami perkalian. Memahami bukan kata kerja operasional. Oleh karena itu yang perlu disampaikan kepada guru adalah harus menggunakan kata kerja operasional terkait dengan penggunaan atau penyusunan indikator. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.